Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ungkapan yang mengatakan bahwa iblis lebih menyukai bid'ah daripada maksiat. Ya, tentu juga iblis lebih mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat, karena ya, pelaku maksiat sadar ketika dia melakukan perbuatan maksiatnya itu salah, itu sebuah dosa. Dan bisa saja suatu saat mereka akan bertobat meninggalkan perbuatan maksiatnya. Akan tetapi pelaku bid'ah yang mengamalkan amalan bid'ah tidak merasa yang dibuatnya adalah salah, yang dilakukannya adalah kesesatan. Mereka merasa berbuat baik. Mereka merasa apa yang dilakukannya mendapatkan pahala. Ya, karena memang yang mereka lakukan, mereka ucapkan adalah ya perbuatan-perbuatan baik. Ya, seperti misalnya mengucapkan tahlil, membaca Al-Fatihah, ya. Itu perbuatan baik. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Namun ketika ya ucapan baik itu, ucapan thayyibah itu, ya, firman Allah Al-Fatihah dilakukan dengan cara, tempat, dan tujuan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka disitulah perbuatan, ucapan baik tersebut, kalimat thayyibah tersebut, firman Allah tersebut menjadi perbuatan tidak baik, menjadi perbuatan yang sesat. Itulah yang dikatakan oleh Nabi bid'ah. Amalan baru, amalan yang menyelisihi Rasulullah. Maka kata Rasulullah itu tertolak. Sebenarnya Swajah KW mau berapa bukti lagi bahwa amalan yang mereka lakukan selama ini adalah amalan bid'ah. Dan tidak ada bid'ah hasanah. Mau berapa bukti lagi? Kiai Haji Idrus Ramli dalam debatnya, diskusinya dengan Ustadz Piranda dan Ustadz Zainal Abidin sudah mengakui bahwa tahlilan itu bid'ah mungkarat, bid'ah makruha, yang melarangnya akan mendapat pahala. Ini kan satu bukti yang jelas. Kiai mereka sendiri, ulama mereka sendiri yang mengatakan. Nah, dan kalau kita layangkan di muktamar NU yang pertama, tentu saja ketika itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendirinya masih hidup. Dan keputusan muktamar bahwa peringatan kematian tahlilan 3, ya 7, 10 dan 7, 40 dan seterusnya itu bid'ah mungkarat. Juga di kitab I'anat Thalibin.
Nah, jadi bukti yang bagaimana lagi? Dan kalau dilihat faktanya juga, kan tidak pernah Rasulullah, para sahabat, istri-istrinya, ya, para tabi'in yang melakukan amalan bid'ah ini ketika ada keluarga dan orang lain yang meninggal. Dan kalau juga kita telusuri asal-usul dari amalan bid'ah tahlilan ini, ternyata berawal dari Sunan Kalijaga. Dan jadi jelas, ini bukan dari Islam. Dan jelas, ini menyelisihi sunnah. Benar sekali ungkapan bahwa pelaku bid'ah sulit tobat, akan terhalangi untuk tobat. Dan kita sudah melihat buktinya. Bagaimana para pelaku bid'ah, bahkan pembela bid'ah, ya, walaupun sudah disampaikan kepada mereka bukti-bukti, dalil-dalil, argumentasi, dan fakta bahwa tidak satupun, ya, dari dalil, argumentasi, dan fakta yang mendukung pendapat mereka, pemahaman mereka bahwa yang mereka lakukan adalah bid'ah hasanah. Karena tidak ada bid'ah hasanah dalam masalah ibadah. Dan Rasulullah menyatakan kullu bid'atin dolalah. Tentu saja Rasulullah tidak berbicara tentang masalah yang lain selain masalah ibadah sesuai dengan tugasnya sebagai penyampai risalah Islam. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.